Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saling Perkenalkan, nama saya Suci Ratna Fitri, saya Jurusan Angkatan 11 dan rekan saya Bu Mulyani serta tim Mas Santi. Hari ini kita akan mewawancarai kepala sekolah SMK Negeri 3 Surakarta dalam rangka kita mengikuti tugas kita sebagai CGP Angkatan 11 di Kota Surakarta. Terima kasih Bu Hendrina atas waktunya. Kita langsung saja gitu. Kita akan mewawancarai Bu Rina terkait dengan pengambilan keputusan di sekolah. Saya mau bertanya bagaimana Bu Rina mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika di sekolah dan rujukan moral. Kalau dilema etika itu ibaratnya benar atau benar, kemudian kalau rujukan moral itu kita mengidentifikasi benar lawan salah. Terima kasih Bu Suci, Bu Mulyani, dan Bu Santi untuk kegiatan pada saat ada kasus mengidentifikasi dilema etika dan rujukan moral. Yang pertama kita harus selalu mengidentifikasi kasus tersebut, kepentingannya apa, permasalahannya apa, kemudian siapa yang terlibat di dalam kasus tersebut. Jadi dalam pemecahannya itu memerlukan banyak pertimbangan. Selanjutnya Ibu, kan sering nih, terutama kalau pasti sering namanya kepala sekolah menjalani yang namanya dilema etika itu kan benar lawan benar. Nah, selama ini dalam pengambilan keputusan di sekolah untuk yang kepentingannya misalkan sama-sama benar ini cara menanganinya bagaimana Ibu? Baik, untuk yang masalah ini contoh kasus agak sulit ya, benar lawan benar. Tetapi tetap harus diidentifikasi dulu benarnya ini untuk kepentingan siapa. Kalau itu lebih ada kepentingan personal, kemudian ini kepentingan orang banyak, kita akan mengutamakan yang kepentingan orang banyak. Ya, walaupun itu benar sama benar. Jadi semuanya itu harus dilihat dulu kepentingannya, tujuannya, dan dampaknya. Jadi tidak harus karena ini benar-benar, ini benar. Kan kita harus memilih salah satu. Kita pilih yang dampaknya itu untuk banyak orang. Begitu ya. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, Bu Mulyani. Langsung saya lanjutkan Ibu yang pertanyaan selanjutnya, bagaimana langkah-langkah Ibu atau strategi dalam mengambil keputusan seperti yang dilema etika tadi. Seperti yang saya jawab pada saat kita mendapatkan, kita harus identifikasi masalah tapi sebuah masalah ada tujuannya. Tujuannya untuk apa tuh? Untuk siapa? Untuk kelompok kecil atau kelompok besar. Kemudian dampaknya untuk sekolah ini seperti apa? Kemudian dampaknya kalau ini untuk sekolah dan untuk warga sekolah seperti apa? Baru setelah diidentifikasi, baru kita nanti akan memilah dan memilih. Berarti kalau identifikasi kemudian melihat dampak itu seperti apa. Betul. Kemudian pertanyaan selanjutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan itu apabila keputusan tersebut bertentangan dengan hati nurani, tetapi itu harus dilaksanakan karena itu dampaknya luas untuk semua warga sekolah. Contohnya
Misalnya ya, pada saat ini aturan masuk itu jam 7. Sementara di lingkungan sekolah kita, besok yang haul ini, di lingkungan sekolah kita ini baru ada kegiatan yang eh, lalu lintasnya macet total. Secara aturan ini kan nggak boleh, wong namanya sistem harus jam 7. Tetapi kalau ini jam 7 dan kita tidak melakukan sounding dengan kepala cabang, kemudian mencoba mencari alternatif yang kita usulkan, kita akan dampaknya akan luas untuk warga SMK 3. Mungkin pada hari selama haul itu banyak warga SMK 3 lambat. Lambatnya bukan kita sengaja, tetapi karena dari ujung sana, dari mana perempatan sudah nggak bisa masuk. Kita harus jalan kaki satu-satunya. Nah ini kan, yang seperti itu yang harus kita ini kan utamakan di situ, walaupun itu bertentangan. Secara aturan kan bertentangan, masuk jam 7 apapun harus jam 7. Tapi karena ini berdampak dan ini bukan dibuat oleh kita, tetapi ini memang yang terjadi di lingkungan dan event ini memang harus dilakukan, ya kita harus mencari solusi agar di sana tetap berjalan, di sini dampaknya itu bisa terkurangi. Berarti kesimpulannya itu biar kita yang diambil itu tidak merugikan semuanya. Betul. Okay. Kemudian yang berarti hal efektif apa saja yang itu dalam mengambil Maksudnya gimana? Hal-hal yang dianggap efektif dalam mengambil keputusan terhadap kasus yang diterima. Oke. Hal efektif ya tadi pada saat kita mengambil keputusan itu, pertama kita selalu mengidentifikasi itu. Kemudian kalau masalah tersebut memang berat, kita konsultasikan atasan kita, kan kita tegak lurus ya. Kita mohon arahan, bimbingan, artinya itu tidak ada yang namanya sulit ya, tidak ada yang namanya sulit. Jadi apabila selama kita mendapatkan masalah, kita menemui kesulitan, tidak ada jalan buntu, sudah kita diskusikan di pihak manajemen tidak ada jalan buntu, biasanya kita adalah minta arahan kepada anak. Ini pertanyaan yang selanjutnya dengan terima kasih juga waktunya berkaitan dengan kasus pidana tersebut. Apakah ada dari Bu Hendrina itu memiliki jadwal khusus atau prosedur tertentu untuk menyelesaikan? Untuk jadwal khusus pastinya tidak ada, karena kan kita tidak mau bahwa pada tanggal ini hari ini ada masalah, kan tidak mau. Tetapi kalau SOP itu ada, kita buat sendiri. Yang pertama tadi ada identifikasi, kemudian dilihat permasalahannya ini dampaknya kemana. Kemudian kalau ada kesulitan dalam kita menyelesaikan masalah, ada jalan buntu, kita harus berkonsultasi tegak lurus dengan atasan kita. Kemudian kalau kita menyelesaikan sendiri, misalnya itu berkaitan dengan kedinasan, kita juga harus melaporkan apa yang terjadi di sekolah dan hasilnya itu kepada atasan kita. Apakah dari kasus yang ada di sekolah kita ini dapat diselesaikan secara langsung atau ada proses penyelesaiannya dalam jangka waktu tertentu? Tanyanya beda lagi ya. Jadi kalau masalah itu diselesaikannya, tentunya kita ingin masalah yang ada diselesaikan secepat mungkin. Tetapi kembali lagi, seberapa besar masalah itu, kemudian dampaknya, kemudian identifikasi masalah dampaknya, kemudian problemnya sebesar apa, itu yang bisa menentukan berapa lama masalah itu diselesaikan. Tetapi kata kuncinya, setiap ada masalah harus segera kita selesaikan dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ibu, adakah orang lain yang membantu Bu Hendrina itu dalam membuat suatu keputusan berkaitan dengan dilema etika yang terjadi? Mungkin kira-kira menurut Bu Hendrina
siapa yang dapat membantu dalam proses Pengambilan penyelesaian kebijakan. masalah. Seorang kepala sekolah itu pada saat bekerja kan tidak seorang diri. Dia memiliki tim kerja, tim manajemen. Pertama, langkah kita adalah diskusi dulu dengan tim manajemen. Manakala tim manajemen tidak ada jawaban, kita coba berdiskusi dengan kita punya kelompok kepala sekolah negeri. Kita bercerita. Biasanya kalau masalah-masalah tertentu ini sama biasanya, tapi ada masalah khusus yang itu internal biasanya yang berbeda. Itu yang kita lakukan diskusi. Kalau ternyata beberapa teman juga ada. Misalnya tidak ada, kita sudah mentok dengan tim manajemen juga tidak ada masalah, tadi larinya kita ke atasan kita. Jadi jangan sampai pada saat kita menyelesaikan masalah kita hanya istilahnya bercerita pada orang yang tidak tepat. Itu hasilnya juga akan tidak tepat. Jadi, apalagi keputusan itu terkait dengan kedinasan dan dampaknya luas kepada warga sekolah atau yang lain. Lalu faktor-faktor apa saja yang menurut Bu Indrina dapat membantu dalam menyelesaikan masalah ataupun memberi keputusan yang tepat terkait dengan kasus dilema etika? Faktor-faktor yang mempengaruhi ya pertama adalah pengalaman, ya kan, jam terbang. Kalau kita semakin maunya sih nggak ada masalah, tapi semakin ada masalah kita dapat menyelesaikan hasilnya bagus itu menjadi best practice kita. Yang pertama, yang kedua belajar dari pengalaman orang lain. Kadang kan banyak kalau kita lagi pertemuan mereka cerita solusinya bagaimana itu kita serap. Jadi manakala suatu saat kita juga mengalami hal yang seperti itu, kita tahu jalurnya, kita tahu arahnya, kita tahu caranya. Yang berikutnya adalah selalu membaca aturan yang terkini, karena apapun masalahnya kalau itu terkait kedinasan pasti ada aturan regulasinya. Nah itu harus selalu kita baca agar pada saat kita mengambil keputusan terkait regulasi tidak salah. Yang terakhir itu kalau sudah mentok semuanya ya kita konsultasi, mohon pendapat, mohon bimbingan arahan dari atas. Dari pengalaman Bu Indrina ya Bu, untuk menghadapi atau mengambil suatu keputusan dalam dilema etika ini, pembelajaran atau wawasan yang seperti apa menurut Bu Indrina yang dapat diperoleh dan dianggap itu penting? Pembelajarannya ya tadi memiliki praktek baik di dalam menyelesaikan masalah itu tadi. Pembelajarannya di situ. Kemudian yang menjadi bermanfaat buat diri kita adalah kita menjadi semakin dewasa, semakin bijaksana di dalam menyelesaikan masalah agar apa yang kita selesaikan itu dampaknya walaupun itu luas tidak merugikan banyak orang. Terima kasih banyak atas penjelasan yang sangat lengkap dan informatif. Dari wawancara ini kami mendapatkan banyak wawasan tentang kategorinya keimanan antara prinsip etika ini dan untuk kepentingan peserta didik juga. Selain itu juga kebijakan sekolah yang sangat luar biasa dalam pengambilan keputusan. Kami yakin apa yang telah Bu Indrina sampaikan dapat bermanfaat bagi kami dalam memahami lebih dalam lagi tentang penanganan dilema etika yang terjadi. Mungkin menambahkan satu lagi, apalagi kalau dampaknya itu berpengaruh pada siswa, kita akan perjuangannya beda ya, akan lebih karena apalagi siswa berdampaknya luas. Jadi karena sekolah ini pada era kurikulum merdeka ini harus berpihak kepada siswa, jadi pada saat ada permasalahan yang berakibat berdampak pada siswa, kita akan lebih memperjuangkan lagi agar kita dapat menomorsatukan siswa. Terima kasih Bu Rina atas waktunya. Juga teman-teman, saya cukupkan sekian. Terima kasih Ibu atas waktunya yang sudah diberikan pada saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ratna Murti, CGP Angkatan 11. Berikut ini saya mendapatkan tugas dari Fasil dari pelatihan saya CGP untuk melakukan wawancara kepada Bapak Kepala Sekolah. Nah, ini saya sudah bersama Bapak Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Kartasuran, ya Pak. Terima kasih Pak sebelumnya atas waktunya yang diberikan pada kami. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Ya, semoga ya perbincangan kita hari ini nanti bisa bermanfaat untuk saya dan semuanya. Ya, Pak. Ya, langsung saja ya Pak. Pertanyaan ini berkaitan dengan pengambilan keputusan di sekolahan Bapak. Nah, selama ini Pak, kan tentunya kalau kepala sekolah banyak sekali menghadapi masalah. Iya, Nah, itu bagaimana Bapak caranya mengidentifikasi kasus-kasus yang biasanya merupakan dilema etika atau tujuan moral di sekolah Bapak itu bagaimana? Benar sekali. Jadi untuk sekolah ini sudah punya banyak permasalahan ya, permasalahan dalam mengidentifikasi kasus-kasus, bukan dilema etika ataupun tujuan moral. Ini dari kasus yang ada ini Bu, ini dapat kita bedakan menjadi dua. Itu untuk dilema etika ya. Jadi dalam mengidentifikasi yang masuk dilema etika ini kasus itu bisa benar sama benar. Nah, kemudian untuk bujukan moral ini didasarkan pada kasus benar dan salah. Jadi hanya ada dua itu untuk mengidentifikasi kasus. Selanjutnya Pak, kalau Bapak sendiri bagaimana Pak cara menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus nih Pak, di mana ada dua kepentingan yang kasusnya ini sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu. Di dalam pengambilan keputusan yang sama-sama benar, ini selama ini kami, saya dalam pengambilan keputusan dalam kasus dua kepentingan yang sama-sama benar ini didasarkan pada rasa peduli, kemudian kasih sayang dan memikirkan dampak jangka pendek dan jangka panjangnya. Karena di dalam pengambilan keputusan ini kadang dampak ini yang harus kita pikirkan. Dampaknya ke orang banyak. Iya, dampaknya itu berdampak ke beberapa orang atau ke banyak orang begitu kan? Iya. Kemudian ada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah. Nah, untuk pengambilan keputusan kita mempunyai langkah-langkah ataupun prosedur dalam pengambilan keputusan yang selama ini. Jadi kita melakukan ini berdasarkan analisa kasus. Jadi dari kasus yang ada itu kita analisa terlebih dahulu. Kemudian melihat siapa saja yang terlibat. Kemudian nilai apa saja yang bertentangan data dan fakta yang mendukung, serta melakukan uji kebenaran salah atau benar. Itu prosedur yang kami lakukan. Nah, selama ini Pak, tentunya kan kalau kepala sekolah banyak sekali kasus yang selama ini sudah ibaratnya sudah diambil keputusan gitu. Nah, selama mengatasi itu, selama pengalaman Bapak di sini itu kira-kira yang dianggap efektif dalam mengambil keputusan itu caranya bagaimana Pak? Jadi untuk pengambilan keputusan yang efektif tidak kami ini mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling berdatangan dalam situasi ini. Kemudian menentukan siapa yang terlibat dalam situasi seperti ini. Kemudian kita mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Nah, kemudian untuk pengujian benar atau salah, ini pengujian paradigma benar lawan benar. Kan seperti itu. Jadi seperti diidentifikasi dulu. Iya, identifikasi kasusnya semacam apa itu sangat penting. Berarti bisa saya simpulkan tadi selama ini yang dianggap efektif oleh Bapak dalam mengambil keputusan itu
yang pertama mengidentifikasi kasusnya dulu ya. Iya betul. Kemudian melakukan tindakan seperti itu. Iya. Kemudian tantangannya seperti apa, Pak, dalam pengambilan keputusan? Nah, dalam pengambilan keputusan memang banyak tantangannya. Iya. Jadi hal yang merupakan tantangan ini kita mempertimbangkan segala dampak yang ada. Berpikir dengan matang dan jangan menuruti emosi. Ya. Kemudian jangan terpengaruh oleh arahan orang lain dan menentukan tentang nilai-nilai kebenaran. Nah, kemudian dalam kasus ini kami juga tidak subjektif ya. Jadi kita dasarnya adalah data yang analisis tadi. Kira-kira ada tata kelola atau jadwal tertentu nggak Pak dalam penyelesaian kasus di 5 etika? Atau langsung misalnya Bapak langsung menyelesaikan ketika langsung di tempat itu juga, terus kemudian apakah memiliki jadwal khusus untuk menyelesaikannya, itu prosedur seperti apa Pak? Nah, untuk penanganan kasus ini ada dua, jadi pertama adalah kasus tersebut ringan atau berat atau besar ya. Jadi atau pada kasus-kasus dilema etika yang bersifat ringan, ini biasanya kami langsung selesaikan saat itu juga. Ya. Namun pada masalah-masalah etika yang besar, ini diperlukan jadwal tertentu untuk menyelesaikannya sesuai dengan prosedur yang ada. Nah ini Pak, kira-kira ada faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan misalnya dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, untuk pengambilan keputusan ini ada beberapa faktor yang membantu saya. Ini adanya seorang guru penggerak dalam bergerak di SMK kami yang berperan aktif di sekolah. Kemudian dari guru tersebut ini memberikan wawasan dan pengetahuan baru sehubungan dengan prosedur pengambilan keputusan dalam menghadapi dilema etika. Karena memang terkait dengan dilema etika itu istilahnya belum lama kami dengar karena adanya guru penggerak ini. Mungkin sudah pernah mengalami, tapi kita belum tahu istilahnya apa. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, Pak, pembelajaran yang dapat kita dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika itu gimana? Nah, untuk pengambilan keputusan yang dilakukan dengan mempertimbangkan paradigma dan proses berpikir dalam dilema etika yang selanjutnya dilakukan pengujian menggunakan langkah-langkah sistematis sesuai dengan pandangan Ki Hajar Dewantara. Jadi Ki Hajar Dewantara ini berpendapat bahwa murid ini akan merasakan kebahagiaan setinggi-tingginya setelah melaksanakan proses pembelajaran. Atau saat ini kita menyebutnya sebagai merdeka belajar. Jadi kalau Ki Hajar Dewantara guru pendidikan di Indonesia. Mungkin itu Bu untuk jawaban kami. Ya, terima kasih Pak Prasetyo. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya untuk bisa melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin. Semoga sekolah SMK Muhammadiyah Kartosuro semoga semakin maju di bawah kepemimpinan Bapak ya Pak. Amin. Semoga siswanya tambah banyak dan guru-gurunya sejahtera Bapak. Amin. Semoga tugas sebagai pimpinan itu juga bisa berjalan dengan lancar dan dengan sukses dan itu juga berdampak ke sekolah. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat
bagi pendidikan merdeka lekas bergerak. Dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul.